Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhan Nice. Ready to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. Berbicara mengenai lokasi wisata, tentunya kita masing-masing punya lokasi wisata yang menjadi favorit bagi kita. Nah, salah satunya adalah ada di Yogyakarta, kawan. Nah, di Yogyakarta ini ada sebuah kawasan atau jalan yang namanya Malioboro. Kawasan wisata ini menjadi favorit banyak sekali wisatawan domestik maupun mancanegara, karena ada sejarah di balik itu atau juga dari keramaian atau trennya lokasi tersebut, sehingga, tempat tersebut banyak sekali diminati oleh para wisatawan. Nah, bicara mengenai Malioboro, akhir-akhir ini saya mendapatkan satu berita kawan, terkait dengan adanya kuliner atau curhatan dari warganet yang mengunggah kekesalannya terkait dengan kuliner yang sudah ia beli. Nah, ada satu video viral di mana seorang warganet mengunggah kekesalannya karena dia membeli satu porsi pecel lele yang harganya dinilai tidak wajar kawan. Berita itu saya dapati ada di, Kompas. Di mana di situ terdapat video yang sedang viral, ada seorang wanita yang kecewa mengungkapkan kekecewaannya melalui media sosial, lalu dia mengunggahnya. Dan tak ayal video ini akhirnya menjadi viral, dan banyak sekali warganet yang berkomentar, ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, kawan. Nah, mengenai video itu dan berita itu saya dapati di Kompas itu dengan judul "Wisatawan Malioboro Curhat Harga Makanan Mahal". Ini tanggapan Pemkot Jogja. Jadi di berita ini kawan ada seorang wanita, ini di sini ada videonya ini, di mana Kompas ini. Di video ini dia menceritakan tentang kekesalannya setelah dia beli satu porsi pecel lele kawan, yang di mana ketika di total harganya mencapai 37.000. Dia menjelaskan, seporsi pecel lele tanpa nasi dan lalapan dikenai harga 20.000 per porsi. Wanita itu memperkirakan harga nasi 7.000 dan harus membayar lagi sebesar 10.000. Sehingga kalau di total harga satu porsi pecel lele ini bisa mencapai Rp37.000 kawan. Ini akhirnya mendapat, tanggapan dari Pemkot Jogja yang mengatakan bahwa kita sekarang lagi mencari siapa pedagang itu. Saya minta supaya masyarakat yang mengalami kasus ditutuk harganya di Malioboro, jadi ini istilahnya adalah jika, ada yang mengalami kasus ditutuk harganya, jadi ditutuk harganya itu dinaikkan harganya, yang tepatnya kalau, eee eee, jika ada pengunjung yang ditutuk harganya di Malioboro atau diparkir, secepatnya lapor kepada petugas setempat supaya cepat ditangani, kata Heru sebagai, pihak dari Pemkot Yogyakarta kawan. Eee, Video ini sempat viral seperti yang bisa Anda saksikan ini. Terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Yang kita kenal kan Yogyakarta itu harganya makanannya murah-murah gitu, tapi ternyata nyatanya terlepas ini dari tempat wisata, kota wisata, apa daerah wisata, daerah turis, menurut gue rada apa ya, gimana ya, harga-harganya itu ya oke lah untuk menunya, misalnya lele 20.000 belum sama nasi, ya udah oke sama nasi biasanya 4.000 5.000 nggak sih, dan ya oke lah misalnya nasi paling mahal 7.000. Ternyata guys, biasanya kita makan pecel lele tuh harusnya udah ada lalap, betul betul udah lalap, ternyata kita mau pesan lalap itu nambah 10.000 lagi. Jadi menurut gue nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semuanya kayak gini, gue nggak tahu, dan gue juga nggak mau nyebut lah, pokoknya di deretan ini kenapa kapitalis banget, halo gitu. Cukup kocak juga dia, membawakan kekesalan hatinya ya. Jadi dia, mengungkapkan kekesalannya setelah dia
beli nasi, pecel lele 1 porsi ya, yang harusnya harga yang sudah ia bayar itu sudah include dengan, lalapan dan nasinya. Ternyata, tidak seperti itu, dia harus mengeluarkan biaya lagi dan dikenakan biaya sehingga totalnya 37.000. Dan, hingga video ini menjadi viral, hingga nyampe di pemerintahan ya, akhirnya Pemkot Jogja juga, menyusuri tempat ini dan melakukan, penutupan sementara kalau nggak salah di berita selebihnya ya. Dan bukan sampai di situ saja, ternyata berita ini juga nyampe ke Sri Sultan ya, Sri Sultan Hamengkubuwono yang mengatakan bahwa jualan itu untung secukupnya katanya. Jadi ada berita juga dari Kompas ini, Sri Sultan ikut tanggapi pecel lele mahal di Malioboro, jualan itu untung secukupnya katanya. Bagaimana dengan pengalaman kemarin itu menjadi pelajaran teman-teman PKL di sana, mengkoordinasikan potensi yang ada. Jangan hanya bicara Malioboro saja, tapi lingkungannya juga bisa dikomunikasikan, ujarnya. Ya cukup, bijaksana juga tanggapan dari Sri Sultan ini ya, terkait dengan adanya ini, yang bisa dikatakan adalah ini sebuah hikmah bagi kita dan juga bagi para pedagang juga, sekaligus pengurus PKL yang ada di sana. Karena kita tahu sendiri bahwa tempat itu cukup asik, tempat itu pasti banyak pengunjung. Jadi ketika kita memperlakukan pengunjung ini dengan sesuatu yang tidak wajar, tentunya bisa menyebabkan mencederai dari lokasi ini sendiri. Seperti itu kawan. Bukan hanya sampai di kuliner saja, beberapa hari kemudian itu juga ada keluhan dari warganet yang mengeluhkan tentang biaya parkir yang dikenakan kepada dia, yakni sebesar Rp20.000 kawan. Dan ini lagi-lagi dia menyoroti dari karcis parkir yang ia miliki, dan kemudian ia sebar di media sosial yang akhirnya mendapatkan tanggapan dan menjadi viral akhirnya. Ini, dimuat juga oleh Kompas, seorang wisatawan yang mengunjungi kawasan Malioboro, Jogja kaget ketika mendapati tarif parkir mobil yang tertera di karcis dipatok seharga 20.000. Akhirnya dia menceritakan tentang kejadian ini di laman grup info cekatan Jogja ya, mungkin di Facebook ini ya. Dia mengatakan bahwa kejadian pada Minggu tanggal 30 Mei itu jam 23.30 setelah dia pulang dari saudaranya yang ketemu di titik nol katanya. Jadi dia setelah pulang merogoh sakunya, dia dapati satu karcis yang senilai 20.000. Ya terpaksa dia bayar saja katanya. Dan akhirnya berita ini menjadi viral juga, mendapat tanggapan lagi dari pemerintah setempat, yakni dalam hal ini Dishub, yang mengatakan bahwa yang jelas kalau kami lihat itu lokasinya ilegal. Di karcis saja dia matok 20.000 padahal sebenarnya mobil itu 2.000 dan karcisnya saja sudah kelihatan kok. Parkirnya itu ilegal katanya. Nah, kalau kami lihat aduannya itu di sekitar Gunung Agung, Gedung Agung, kemungkinan di sekitar situ dan itu kan tidak boleh untuk parkir, kita tidak ada memberikan izin katanya. Bagaimanapun juga dia mengatakan bahwa, eee, tempatnya itu di Jalan Kiai Ahmad Dahlan ya, yang menurut Dishub tempat itu merupakan tempat ilegal, yang tidak secara resmi dijadikan sebagai tempat parkir. Kalau dari saya sih, andai kata saya sebagai pengunjung dan muter-muter daerah situ pas kondisi ramai, tentunya saya akan mencari alternatif bagaimana saya bisa parkir. Nah, ternyata dari parkir itu, ternyata tarif yang dikenakan cukup tinggi, ya mengagetkan bagi kita sih. Eee, Tanpa kita ketahui tempat itu legal atau ilegal ya, karena yang pasti kita datang ke sana, kita cari parkir, menaruh mobil atau kendaraan kita, supaya kita bisa dengan leluasa mengunjungi tempat lokasi itu. Tak hanya itu kawan, di daerah lain, di daerah Puncak Bogor, itu juga terdapat hal serupa, di mana di lokasi ini juga dicederai oleh beberapa pedagang yang menaikkan harganya, dan berita ini termuat di Tribun News ya, dengan judul "Pedagang Mie Instan di Puncak Pukul Pembeli dengan Harga Tak Wajar, Ramai di Medsos".
Lagi-lagi ramai juga ini, berita ini ramai karena, adanya unggahan sebuah nota pembelian yang sudah dibeli oleh para pengunjung ya. Di situ, yang sangat viral adalah di harga satuannya kawan, di mana dia beli 2 porsi dengan harga 18 tapi di sebelahnya tertotal 54.000, yang artinya satu porsinya menjadi 27.000 itu dari 18. Yang harusnya kalau 2 dikali 18 itu seharga 36 totalnya. Entah ini terjadi kesalahan dari, yang kasirnya atau juga memang, salah hitung atau seperti apa itu yang terjadi, yang jelas hal ini terjadi dan mencuat menjadi viral. Ini diberitakan oleh tribunnews.com dari Cibinong ya. Kasus pedagang makanan pecel lele menjual dengan harga memukul di Malioboro, Jogja belum reda kini terjadi lagi di Bogor. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kali ini seorang netizen yang dipukul oleh pedagang mie instan dengan harga tak wajar, katanya itu. Di situ, terdapat sebuah nota di mana di dalamnya ada tulisan bertuliskan bahwa harga 2 porsi mie instan paket telur dipatok dengan harga 54.000 yang artinya satu porsi 27.000. Coba kita baca berita selanjutnya. Namun di nota tersebut harga satu porsi ditulis 18.000. Nah itu yang menjadi mencuatnya kawan. Berita ini akhirnya menjadi, eee, bisa-bisa pengunjung menjadi tekor karena, biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi. Kemudian dituliskan juga di situ untuk sajian lainnya seporsi nasi dipatok 10.000, segelas teh manis hangat 10.000, jagung bakar 17.000, seporsi roti bakar 25.000 dan seporsi telur setengah matang 25.000. Dilanjutkan juga setelah nota pembayaran tersebut diunggah di medsos, beredar pula nota pembayaran lain dengan nama kedai yang sama. Jadi ada yang mengunggah orang lain ya dengan nota yang sama di tempat, warung yang sama. Di nota tersebut tertulis 6 gelas teh manis dipatok 90.000. Gila. Segelas kopi hitam 10.000 dan segelas teh tawar harga 8.000. Ini nggak salah tulis apa ya? Tapi emang kadang terjadi di beberapa lokasi wisata kalau kalau kita sadari ya, makanya kita harus jeli itu. Harapannya dengan adanya informasi dan menjadi viralnya keluhan, masyarakat, terutama keluhan pengunjung ke lokasi wisata itu, mudah-mudahan dapat diperbaiki oleh pemerintah setempat atau pengelola setempat ya, supaya kita di dalam melakukan kunjungan atau kita berwisata itu aman dengan, budget yang sudah kita sediakan. Kalau nggak gitu kan menjadi bengkak biayanya. Ya seperti itu, mungkin, ada hikmah dari semua ini. Dari kita juga bisa meningkatkan kewaspadaan ketika kita mau mengunjungi suatu lokasi wisata dan bagi para pengelola wisata juga menjadi hikmah agar hal serupa tidak terjadi dan mencederai sehingga menyebabkan pengunjung menjadi sepi kawan. Hal itu tentunya merugikan bagi kita semua. Oke, demikian informasi saya sajikan kepada Anda kawan, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sesuatu atau seseorang, namun saya hanya menyampaikan agar ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dapat kita ambil hikmahnya kawan. Demikian informasi dari saya. Jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan klik like dan bagi yang merasa video ini bermanfaat bisa di-share ke media sosial yang kalian miliki. Dan bagi kalian yang belum dukung channel saya, please klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar dapat informasi terbaru terkait dengan informasi-informasi positif tentunya. Oke kawan, demikian video ini saya akhiri sampai di sini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.